Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita masih bicara soal perempuan. Kalau sekarang kita bicara soal fungsi seorang istri. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam apabila istri itu mendebat suami? Kiai, apakah diperbolehkan atau kalau diperbolehkan apakah bagaimana tata caranya, Kiai? Berdebat yang dalam artian membangkang atas sesuatu yang baik itu bukan cuma istri yang nggak boleh. Suami juga nggak boleh. Nah, cuma kita sebagai masyarakat timur itu sering bilang istri durhaka kepada suami. Padahal ada juga loh suami yang durhaka sama istri. Tapi sayangnya nggak dibahas di Gapai Kemuliaan. Nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi sebetulnya kalau perdebatan itu diartikan dalam konotasi yang positif, itu dilakukan oleh semua perempuan di hadapan Rasulullah dan itu didengar oleh Rasulullah. Ya kan, qad sami Allahu qaulallati tujadilu fi zaujiha wa tastaqi ilaih. Itu kan ketika ada seorang wanita yang mengadukan suaminya kepada Rasulullah. Haulah binti Tha'labah, itu nama sahabatnya. Itu Nabi lagi berjalan, itu Haulah mengadukan perilaku suaminya. Ya, itu didengar oleh Rasulullah. Istri-istri Nabi itu kan pernah mendebat Rasulullah, tetapi mendebat bukan membangkang. Mendebat ingin tahu, ingin dapat ilmu, ingin tahu view-nya Rasul itu kenapa. Ummul Mukminin Aisyah itu punya cerita yang menarik loh, Aisyah itu. Kata Aisyah gini, maghirtu ala ahadin min azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maghirtu ala khadijata wa ma ra'aituha. Saya ini paling cemburu sama istri-istri Nabi lainnya, itu sama Khadijah. Aneh katanya. Kenapa? Kok bisa ya saya cemburu sama Khadijah wa ma ra'aituha. Padahal saya nggak pernah berkumpul dan bertemu dengan Khadijah. Karena saat Rasulullah menikah dengan Aisyah, berkumpul dengan Aisyah, Khadijahnya udah wafat. Gitu loh. Tapi aneh kata Aisyah, Ummu Habibah, Romlah anaknya Abu Sufyan itu cantik. Sofia itu berdarah Yahudi putih, tapi saya tidak pernah kesel sama yang dua itu. Tapi Khadijah itu kesel banget. Ditanya nih sama murid-muridnya, loh, kenapa ibu kok keselnya sama Khadijah? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru min zikriha. Karena Nabi itu sering muji-muji Khadijah. Bukan cuma itu, warubbama dzabah syata. Kadang-kadang motong kambing Nabi, terus dipotong-potong kecil, dibagi-bagi sama teman-temannya Khadijah. Apa enggak cemburu saya? Gitu. Saya yang masih hidup Nabi, kenapa yang diingat yang sudah meninggal? Dia bantah. Aisyah itu membantah Nabi. Nabi kenapa sih yang diingat kok Khadijah sudah meninggal? Nabi, ini muda, cantik, kata Aisyah. Kenapa harus mengingat yang tua? Kan gitu kan? Apa kata Nabi? Aisyah, kalau mau pakai logika itu, saya juga bisa menjawab hal yang sama. Betul kamu yang saya nikahi dalam keadaan gadis, tapi saat orang membenci saya, Khadijah yang membuka rumahnya untuk saya. Saat semua hati di Mekah tertutup untuk saya, Khadijah membuka hatinya untuk saya. Lihat, kan gak jadi berdebat ini Aisyah. Kenapa? Karena mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Jadi istri mendebat itu biasanya pertama karena suaminya tidak bisa memberikan kepuasan jawaban, ya, atau yang kedua suaminya tukang bohong gitu. Jadi istrinya itu tidak mau nerima. Akhirnya karena biasa dibohongi, dia debat terus suaminya. Tapi suami yang baik, berdebat itu manusiawi. Saya misalnya dengan istri saya, dengan anak saya, dengan murid saya, kan sama Mbak Eva. Ada murid saya yang tidak puas dengan penjelasan saya. Maka dia bertanya, bukan dia tidak sopan kepada saya. Ketika istri saya bertanya, kenapa uang ini habis, kemana? Kan tidak salah. Takut-takut saya menggunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, sebatas mendebat pada aspek seperti itu dibenarkan. Tidak ada agama mengajarkan asal istrinya ngomong, diam, urusanmu cuma dapur, kasur, dan sumur. Itu bukan ajaran Islam. Istri Nabi itu memberikan begitu banyak saran. Anda bisa lihat di perjanjian Hudaibiyah itu. Itu ketika Rasulullah tidak ada satupun orang yang mau mengikuti perintah Nabi untuk balik ke Madinah dengan tahallul. Itu Ummi Salamah yang kemudian mendebat Nabi. Kalau Nabi nyuruh-nyuruh begitu terus Rasulullah, nggak ada yang mau dengar. Bukan karena mereka tidak suka dengan perintah Nabi, tapi kangennya mereka kepada tanah air. Mereka itu saking kangennya, kepengen Nabi itu merubah putusan. Buat mereka putus asa dari harapan itu, pasti mereka menyerah. Apa istriku?
Jangan disuruh, kata Umi Salamah. Nabi dulu yang cukur, Nabi dulu yang menyembelih kambing, Nabi dulu yang berganti pakaian dari ihram menjadi pakaian biasa, semuanya akan ikut. Boleh. Nggak ada Nabi bilang, sok tahu ngajarin saya. Nah, suami-suami yang kayak gitu tuh kurang ngaji, Mbak Eva. Kalau ngaji, dia tahulah bahwa istri mendebat dalam konotasi yang positif, istibian meminta penjelasan, ingin mendapatkan kepuasan jawaban, itu agama tidak pernah memberikan larangan, asal dilakukan dengan cara yang pantas, ya, sopan santun, Adabnya itu ya. adabnya, dan itu bukan cuma istri kepada suami, suami kepada istri juga ada akhlaknya gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ini agama selalu seimbang dan berkeadilan. Oke, baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan lain, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.